Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, insyaallah selalu dalam berkah dan rahmatnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang waktu pergantian umur atau ulang tahun kita dalam Islam. Bahwa pada umumnya kita melakukan pergantian umur, pergantian hari atau hari ulang tahun itu ditandai dengan waktu setelah waktu tengah malam, yaitu setelah pukul 00. Jadi tidak jarang ada yang sampai mengunggahkan keluarganya, saudaranya yang ulang tahun di waktu itu untuk mengingatkan bahwa dia telah memasuki umur yang baru. Sering diberi kejutan, beri makanan, kue, dan lain sebagainya. Hal ini memang tidak lepas dari bahwa secara umum kalender dunia memang menjadikan Greenwich Mean Time itu sebagai waktu pertengahan, sehingga waktu tengah malam atau pukul 24 atau pukul 00 itu adalah awal hari. Sehingga ini yang dijadikan dasar orang pergantian harinya, hari ulang tahunnya itu setelah pukul 12 malam. Lalu apakah ada Islam mengatur tentang pergantian umur ini, hari ulang tahun ini? Jawabannya, Islam adalah agama yang sempurna. Islam juga mengatur hal ini. Kapan itu? Ini disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Summa yab'atsakum fihi liyu'dha ajalun musamma. Dialah yang menidurkan kamu di malam hari dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditentukan. Surat Al-An'am ayat 60. Ayat tadi jelas memberikan rambu-rambu kepada kita bahwa malam itu untuk tidur, istirahat. Yang kedua, siang itu untuk aktivitas. Dan Allah bangunkan kita di siang hari untuk disempurnakan umur kita. Lalu di ujung ayatnya disebutkan summa ilaihi marji'ukum summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan semua manusia akan kembali kepada Allah dan dia memberitahu kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan. Jadi semua manusia akan mati, akan kembali kepada Allah dan akan ditanya segala perbuatannya. Untuk apa waktu yang telah diberikan? Untuk apa malam dan siang yang diberikan itu? Jadi dari poin-poin ini jelas bahwa sempurnanya umur terjadi saat siang, di mana mereka setelah bangun, Allah bangunkan pada siang. Apa maksud daripada Allah membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditentukan?
siangnya itu kapan? Umat Islam secara umum kapan bangunnya? Ini sudah ditentukan. Dan mengacu, setidaknya kalau kita mengacu pada dua ibadah pertama umat Islam, sholat dan puasa, jawabannya tentu adalah subuh, fajar. Karena dalam sholat, ini adalah sholat yang pertama, di mana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, jika muadzin selesai mengumandangkan azan pertama dari sholat subuh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan 2 rakaat sholat. Lalu ketika fajar sudah jelas masuknya, beliau kemudian berbaring dengan sisi kanannya. Lalu muadzin mendatangi beliau untuk mengumandangkan iqamah. Sahih Al-Bukhari 590. Ini untuk waktu sholat. Untuk puasa sendiri, ini disebutkan bahwa waktu memulainya adalah fajar, subuh. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytu abyadu minal khayti aswadi minal fajri summa atimmus siyama ilal lail. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Al-Baqarah 187. Ini dapat kita simpulkan bahwa sempurnanya umur, ulang tahun seorang muslim itu terjadi siang. Tepatnya yaitu setelah fajar, setelah subuh. Ini sekaligus menjelaskan bahwa subuh adalah awal hari dalam Islam, yang insya Allah jika ini kita jadikan pedoman, kita jadikan pegangan, insya Allah waktu Islam dapat dipersatukan, kalender umat Islam dapat dipersatukan. Dunia mulai dari ujung timur sampai ujung barat akan bisa memulai pada hari yang sama, tanggal yang sama. One day, one day. Insya Allah dengan kita menjadikan bahwa umat Islam itu pergantian hari, pergantian umur dia itu setelah subuh. Jadi setelah sholat subuh, itulah pergantian hari kita. Nggak perlu sampai membangunkan guruk-guruk di tengah malam. Itu namanya mengganggu orang istirahat. Tapi bangunkan dia ketika mau subuh. Ketika akan sholat, berangkat sholat subuh, alangkah baiknya seorang istri menyampaikan, selamat ulang tahun ayah, barakallahu fiq, barakallahu umrik. Alangkah lebih baiknya itu ketika sholat kita sampaikan atau setelah sholat, sehingga tidak terganggu istirahat. Dan malah dalam doanya nanti, dalam doa sholat subuh pertama itu kita sampaikan. Dan ada dalam waktu sebelum sholat subuh itu adalah waktu sahar, dan itu waktu yang afdol untuk kita gunakan berdoa. Di situ langsung ketika bangun, kan nggak ujuk-ujuk bangun langsung sholat subuh. Tentu persiapan sebelum sholat subuh ya waktu sahar. Itu waktu sahar adalah waktu bersahur kalau puasa. Di situ waktu yang afdol untuk berdoa. Sehingga ketika kita bangun di situ, mumpung ini bulan Ramadan sekaligus sahur, di situ kita berdoa. Jika memang di situ waktu seseorang dari kita berulang tahun, maka langsung sambil berdoa akan lebih afdol di situ. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua bersama, dan bisa menjadi persatuan umat melalui persatuan waktu, bersatunya kalender umat Islam. Dan ini sudah menjadi bagian konsep dalam buku Masjidil Haram, menyatukan kalender Islam dunia. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.